Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gifari Rahman dari kelas AB 4508 dengan NIM 15012103030 ingin mempresentasikan tentang survei saya mengenai implementasi CSR pada PT Sampurna Tbk. Yang pertama yaitu adalah pengertian CSR. Apa itu CSR? Pengertian CSR adalah sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Dan poin yang kedua di sini adalah CSR adalah konsekuensi dari kenyataan bahwa lembaga atau organisasi selain berdimensi ekonomi juga berdimensi sebagai institusi sosial. Demikian dikutip dari buku bahan ajar Kemdikbud bertajuk Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR oleh BP, PAUD, dan Dikmas. Profil PT Sampurna. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau yang lebih dikenal dengan HM Sampurna merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang industri rokok tembakau sejak tahun 1913. HM Sampurna memimpin pangsa pasar rokok tembakau Indonesia sebesar 32,2% pada tahun 2019 dengan produk andalannya yaitu Jisamsu. CSR PT Sampurna Tbk. Berikut adalah beberapa program CSR unggulan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Yang pertama adalah program pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan kapasitas badan usaha milik desa di desa wisata. Program ini merupakan pengembangan desa wisata melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas manajerial yang dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah Jawa Timur. Lalu di sini ada poin kedua adalah program pemulihan ekonomi nasional melalui pemulihan ekonomi desa, wisata, dan konversi air. Ketiga, program pemulihan ekonomi nasional melalui kolaborasi XZ. Dan yang terakhir adalah program pemulihan ekonomi nasional melalui Build Back Economy Better. Lalu selanjutnya adalah penyerahan bantuan CSR PT HM Sampurna Tbk untuk Desa Proklim. PT HM Sampurna Tbk plan keraksaan melalui program Corporate Social Responsibility, menyerahkan bantuan sarana pendukung kawasan rumah pangan lestari, yang disingkat KRPL. Untuk sayuran diserahkan oleh PT HM Sampurna Tbk kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo pada Rabu, tanggal 9 bulan 2 2022. KRPL adalah suatu konsep pemanfaatan lahan pekarangan pada pemukiman penduduk yang dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan di halaman rumah. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam, sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi keluarga. Lalu selanjutnya di sini ada pilar pertama PT Sampurna Tbk, yaitu pilar pertama ialah mendorong keunggulan operasional. Pilar ini dilakukan dengan fokus pada dampak ekonomi, integritas bisnis, manajemen rantai pasok, praktis pemasaran, dan penjualan yang bertanggung jawab. Salah satu contoh penerapan pilar ini dalam hal praktik pemasaran dan penjualan yang bertanggung jawab. Sempurna memastikan pemasaran dan penjualan dilakukan dengan tetap memastikan kepatuhan perusahaan pada aturan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada pilar kedua, PT Sampurna. Di sini sementara itu pada pilar kedua ialah mengelola dampak sosial. Sampurna melalui perwujudan tanggung jawab sosial, memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan, serta menerapkan kode praktik pekerja pertanian. Sampurna meyakini bahwa kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi lingkungan tempat kita beroperasi. Oleh karena itu, kami perlu menjalankan kegiatan bisnis kami secara berkelanjutan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, papar Elvira.
Salah satu fokus Sampurna dalam program berkelanjutan adalah dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 60% terhadap pendapatan domestik bruto dan telah menjadi sumber pendapatan bagi 97% penduduk Indonesia. Oke, yang selanjutnya yaitu pilar ketiga PT Sampurna. Selanjutnya, pilar ketiga mengurangi jejak lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim, pengelolaan air, dan pengelolaan limbah. Dampak buruk dari perubahan iklim mengancam keberlanjutan dari seluruh rantai pasokan, mulai dari produksi hingga distribusi. Oleh karena itu, Sampurna melakukan upaya untuk mengatasi perubahan iklim yang sejalan dengan target nasional dan global. Sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen ini, perusahaan induk Sampurna, Philip Morris International, atau yang disingkat PMI, bahkan telah menetapkan target ambisius untuk mencapai karbon netral di semua fasilitas produksinya di seluruh dunia pada tahun 2025. Sedangkan pilar keempat adalah transformasi bisnis, di mana Sampurna berfokus untuk selalu berinovasi untuk berkelanjutan perusahaan. Mengatakan Sampurna sebagai warga usaha yang baik, senantiasa berkomitmen pada investasi berkelanjutan untuk penciptaan nilai ekonomi di Indonesia. Lalu di sini ada yang terakhir, yaitu pilar keempat. Sedangkan pilar keempat adalah transformasi bisnis, di mana Sampurna berfokus untuk selalu berinovasi untuk berkelanjutan perusahaan. Elvira mengatakan, Sampurna sebagai warga usaha yang baik senantiasa berkomitmen pada investasi berkelanjutan untuk penciptaan nilai ekonomi di Indonesia. Lalu di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh penerapan CSR terhadap profitabilitas perusahaan, maka akan disajikan kesimpulan yaitu sebagai berikut. Corporate Social Responsibility memberikan pengaruh terhadap peningkatan profitabilitas pada PT Hanajaya Mandala Sampurna Tbk. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah menerapkan CSR. Berdasarkan dari uji statistik nilai minimum, maksimum, dan min, terdapat peningkatan sesuai penerapan Corporate Social Responsibility. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika ada kesalahan.